semuanya, halo Sobat Unhas. Siapa kita? Pancasaka, Kelompok 5. 5 penopang menyinari Nusantara. Halo semuanya, Pancasaka menyapa kalian. Kami dari kelompok 5 ingin menyapa seluruh masyarakat Indonesia yang cerdas dan peduli akan masa depan bangsa. Kalian penasaran gak sih bagaimana pemilihan atau penentuan partai politik yang ada di Indonesia? Nah, dalam tugas pendidikan kewarganegaraan kali ini, kami akan membahas mengenai topik yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Nah, apa tuh Rain? Nah, jadi yang akan kami bahas itu adalah bagaimana sih proses penetapan dan pemilihan ketua partai politik yang ada di Indonesia. Di video kali ini, kita akan mengajak kalian untuk mengetahui bagaimana proses pemilihan partai politik yang berjalan di Indonesia. Nah, prosesnya itu dapat kita ketahui melalui wawancara yang akan kami lakukan, serta mencari tahu bagaimana sih masyarakat dapat berpartisipasi secara bijak dalam menentukan pilihannya. Yuk, simak videonya sampai akhir. Jadi Pak, tujuan datang saya di sini untuk menanyakan beberapa hal mengenai pemilihan ketua umum partai politik yang ada di Indonesia ini. Nah, jadi saya memilih Partai Gerindra untuk sebagai partai politik yang saya pilih. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana pemilihan ketua umum partai politik yang ada di Indonesia. Jadi pertanyaan pertama itu saya ingin bertanya, bagaimana maksud ketua umum partai politik dan apa perannya dalam struktur partai? Maksud ketua umum maksudnya bagaimana? Maksud ketua umum Apa itu yang ketua dimaksud umum? dengan ketua umum? Iya. Ketua umum adalah pimpinan tertinggi di partai di negara Indonesia secara umum. Lalu perannya bagaimana dalam struktur partai? Perannya mengambil keputusan utama, juga berfungsi sebagai orang yang memimpin pergerakan atau memimpin berjalannya dinamika partai secara umum setiap hari, setiap tahunnya, setiap bulannya. Baik, terima kasih banyak Om. Lalu di pertanyaan kedua ini, mengapa posisi ketua umum penting dalam keberlangsungan sebuah partai politik? Kalau ketua umumnya tidak ada, banyak orang yang mau memimpin, berarti banyak koordinasi, banyak perintah, banyak arahan, berarti akan hancur. Tidak ada soliditas. Harus bermuara pada satu person atau satu pemimpin menjadi pengayom atau pengarah atau pusat koordinasi. Jadi sama juga ya. Secara mendasar seperti itu, hampir di semua baik itu di lembaga-lembaga yang ada pemimpinnya, ya dia dianggap sebagai dipilih untuk bisa menjalankan atau memimpin roda organisasi untuk bisa mengarahkan teman-teman ataupun pada saat-saat tertentu mengambil keputusan taktis. Baik, Om. Jadi alangkah baiknya memang satu di kepala dan tidak baik. Dan kalau sudah harus satu kepala, di mana-mana itu hanya ada satu kepala. Kalau ada dua kepala hancur. Coba bayangkan kalau alam semesta ini dua matahari, bagaimana kita punya ya. Baik Om, terima kasih. Lalu kita lanjut ke mekanisme pemilihan ketua umum. Jadi saya bertanya ini Om, bagaimana siapa saja sih yang biasanya memiliki hak suara dalam pemilihan ketua umum partai? Kalau ketua umum partai, kalau kita menuju ketua umum kan berarti Dewan Pimpinan Pusat ya, seluruh Indonesia. Yang punya hak suara itu pengurus-pengurus yang ada di daerah. Kalau di dalam Gerindra itu Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang. Dewan Pimpinan Daerah itu tingkat provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang itu tingkat kota. Baik Om. Jadi lanjut ini mengenai tahapan-tahapan utama dalam proses pemilihan ketua umum. Misalnya seperti pendaftaran, pencalonan, voting, penetapan. Apa saja sih tahapan-tahapan utamanya itu? Kalau tahapan utama pemilihan ketua umum itu secara umum kan semua orang sudah tahu, tapi biasanya yang jadi budaya di Gerindra itu kita dari awal sudah melakukan konsolidasi, kita sudah melakukan penjajakan di awal, dan biasanya kita langsung
menyuarakan seperti pada umumnya kita tetap ingin Pak Prabowo. Jadi hampir di beberapa tahun ini, beberapa periode kita selalu bulat, tidak ada pendaftaran, tapi kita langsung bersuara bahwa kita masih mau dipimpin oleh Pak Prabowo. Nah, tentu kan pasti ada kriteria yang biasanya dipertimbangkan untuk menjadi calon ketua umum. Nah, kriteria apa saja sih, Tom? Ya, kriteria yang bisa membawa partai ini untuk menuju ke arah yang lebih baik, bahwa partai ini sesuai dengan visi awal, misi awal, sesuai dengan cita-cita awal, mensejahterakan rakyat. Kalau di Gerindra seperti itu, dan sosok yang paling mumpuni saat ini yang kami anggap adalah Bapak Prabowo, dengan terbukti sekarang sudah menjadi presiden. Baik, lanjut di konteks Indonesia sendiri, bagaimana sih karakter atau pola pemilihan ketua umum partai politik di Indonesia dibandingkan dengan negara lain? Kalau di Indonesia dengan negara lain ya ada beberapa mekanisme yang berbeda, karena pola organisasi itu ada beberapa cara memilih ketua umum tergantung di wilayah masing-masing. Nanti bisa disebut saja umpamanya di wilayah Afrika, di wilayah bagi benua saja, nanti di wilayah Amerika, di wilayah Asia itu berbeda-beda, tapi sebenarnya tetap sama untuk memilih ketua umum. Baik Om, jadi di pertanyaan selanjutnya, bagaimana dinamika politik internal sering mempengaruhi hasil pemilihan ketua? Jika ada dinamika internal sejauh ini selama saya bergerindra, ketika pemilihan ketua umum, apalagi di beberapa waktu belakangan ini, dinamika kita begitu sederhana, karena semua orang yang mengambil keputusan atau yang memiliki hak suara itu meyakini bahwa sosok saat sekarang ini yang untuk memimpin Partai Gerindra itu yang paling baik, yang paling punya integritas itu masih Pak Prabowo Subianto. Jadi kita lumayan tidak punya kesusahan ketika memilih ketua umum pada saat ini. Nah, tentu kalau di Partai Gerindra sendiri pasti ada kekhususannya gitu. Nah, saya mau bertanya Om, bagaimana mekanisme pemilihan ketua umum di Partai Gerindra secara khusus? Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa sebelumnya kita sudah ada konsolidasi di masing-masing pengurus cabang, pengurus daerah tingkat provinsi ataupun cabang tingkat kota, mengerucutkan sebelumnya sudah berkoordinasi siapa yang akan dipilih, siapa yang akan dimajukan. Tetapi beberapa waktu belakangan ini memang semuanya masih tetap mengerucut ke Pak Prabowo. Jadi memang beberapa belakangan ini Ya. memang ke Pak Prabowo. Iya. Nah, Dia juga salah satu pendiri partai kan, ya. yang punya kualitas. Baik Om, jadi saya mau bertanya juga ini mengenai perbedaannya Partai Gerindra dengan partai-partai politik yang ada di Indonesia ini, bagaimana? Sebenarnya sama saja, tujuannya sama saja. Kalau dalam tujuan pemilihan ketua umum kan ada proses dinamika di bawah. Ya kalau mungkin di Gerindra pada saat ini lebih mudah karena sosok yang kita tuju hampir sama semua, dari proses komunikasi, proses konsolidasi. Ya tetap saya katakan jauh lebih mudah mungkin dengan partai lain. Kalau di partai lain kan mungkin muncul hadir figur-figur yang punya kesempatan untuk dipilih. Tapi kalau di Partai Gerindra ini memang kita selalu mengerucut ke Pak Prabowo dalam rapat kerja nasional, Rapimnas itu selalu kita sampaikan bahwa kami masih percaya Pak Prabowo. Jadi memang untuk Partai Gerindra sendiri ini memang sudah mempercayai penuh semuanya itu ke Pak Prabowo. Jangankan memimpin Gerindra, memimpin Indonesia pun dia sangat layak. Wah, sudah sampai di penutup ini. Ya. Jadi bagaimana pandangannya dan harapannya ini? Apa
ada yang perlu diperbaiki dalam proses pemilihan ketua umum di partai politik Indonesia ke depannya, atau sudah bagus sekarang ini atau bukan? Nah, sesuatu itu tidak ada yang sempurna, masih banyak yang jauh dari, masih banyak kekurangan. Jadi kalau mau dikatakan apa yang harus diperbaiki, ya dikembalikan ke partai masing-masing. Saya tidak akan mengintervensi atau menjudge pola-pola dari rekan-rekan partai lain, karena di Gerindra sendiri kita juga butuh banyak masukan, butuh banyak perbaikan, evaluasi. Jadi saya kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bung atas waktu yang telah diberikan ini. Sekiranya apa yang telah diberikan dapat berguna bagi kami selaku mahasiswa. Semoga kiranya Tambah juga referensi-referensi dari Google, dari segala macam, perkaya bagaimana mekanisme secara umum di global, di dunia, bagaimana di Indonesia sebenarnya. Karena saya kan hanya berbicara terkait bagaimana Gerindranya, kalau terkait partai lain itu kan bisa dilihat di referensi melalui internet. baik Om. Jadi mungkin sekian saja. Terima kasih banyak atas waktu yang kesempatkan buat kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah hasil wawancara yang telah kami lakukan. Yang dimana dalam proses ini kita belajar bahwa setiap sudut pandang memiliki maknanya tersendiri. Juga setiap pengalaman memiliki pelajaran dan maknanya tersendiri. See you teman-teman. Salam Pancasaka.